Yo guys, baik lagi di Ugi Kevin Official. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang ini nih. Katanya Presiden Prabowo membebaskan tahanan lapas guys demi kemanusiaan. Wow, gimana tanggapan Anda nanti ya setelah melihat informasi terbaru ini guys, dan gimana dengan kasus korupsi? Siapa yang diuntungkan di sini nih guys ya? Nah, yuk kita lihat beritanya seperti apa guys. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan amnesti atau pengampunan terhadap puluhan ribu narapidana di Indonesia. Pemberian amnesti adalah demi kemanusiaan sekaligus mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan. Di antara kriteria narapidana yang diusulkan untuk diberikan pengampunan adalah para narapidana kasus penghinaan terhadap presiden. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan lebih kurang ada 44.000 narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan amnesti. Menteri Supratman menyebutkan sejumlah kriteria bagi para calon penerima amnesti. Di antaranya adalah narapidana kasus penghinaan presiden, narapidana yang menderita sakit berkepanjangan, narapidana pengguna narkoba, serta kasus Papua non-kriminal bersenjata. Waduh, kalau dipikir-pikir saya ingat-ingat lagi ya, ini kasusnya Vina gimana nih guys ya? Karena sampai saat ini belum ada kabar terbaru dari kasusnya Vina nih ya. 7 pidana yang harusnya mereka itu bukan tersangka, melainkan adalah korban fitnah dari Rudiana. Nah, ini gimana nih setelah berita ini tersebar ya? Apakah nantinya 7 pidana dari 7 korban ya, korban dari kasusnya Vina ini adalah akan dibebaskan seperti berita ini guys. Mudah-mudahan ya bisa ya, karena kasihan juga guys. Nah, ini ada berita lagi, kita lihat seperti apa. Tim kuasa hukum terpidana kasus kematian Vina dan Eki meminta Hakim Mahkamah Agung segera memutuskan permohonan peninjauan kembali Saka Tatal dan Sudirman CS agar penyebab kematian Vina dan Eki 8 tahun silam segera terungkap. Apalagi dengan berbagai bukti yang dihadirkan. Tim kuasa hukum para terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Titin Prialianti, menilai kinerja Mahkamah Agung lamban dalam memutuskan permohonan peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana. Pasalnya, permohonan PK ini sudah berlangsung 3 bulan sejak sidang pertama yang diajukan Saka Tatal selesai, dan berkas permohonan peninjauan kembali telah dikirim ke Mahkamah Agung oleh Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu. Sementara berkas permohonan peninjauan kembali Rivaldi, Eka Sandi Supriyanto, Jaya, Eko Ramadhani, Eka Sandi, dan Sudirman dikirim ke Mahkamah Agung pada bulan Oktober dan November lalu. Duh, gimana nih guys ya, mudah-mudahan cepet-cepetnya nih. Ini takutnya jadi apa ya? Karena dulu gara-gara si Rudiana juga sekarang nggak tahu ya kemana itu ya, kasusnya penghilang ya. Dan ini ada juga video tentang inilah penjara untuk hantu yang kena kasus pidana. Nah, jangan sampai kayak gini nih kasusnya guys, si video pidana ini ya. Itu apa? Serem banget. Itu kayak ada orang. Loh, kok. Serem guys. Inilah orang yang 7 kali lebih sadis daripada Ferdi Sambo. Ibtu Gribaldi namanya, dan ia merupakan personil di kepolisian. Ia menjadi pembunuhan berantai dengan jumlah 7 orang korban. Pembunuhan berantai yang dilakukan pria kelahiran Medan 20 Juli 1966 ini pertama kali dilakukan pada tahun 1999 terhadap Rusdi Hutahuruk yang merupakan warga Medan. Gribaldi ini tersinggung karena selalu diejek sebagai warga negara Indonesia keturunan Cina karena matanya sipit, walau sejatinya bukan keturunan Cina. Dan ini merupakan pembunuhan pertamanya, dan masih ada 6 pembunuhan sadis lainnya yang dilakukan oleh Gribaldi. Waduh. Inilah 2 nama orang yang pernah kabur dari lapas Nusa Kambangan. Bahkan nama yang kedua masih belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Yang pertama, Joni Indo.
Johnny Indo adalah mafia berkedok foto model dan bintang iklan yang berulang kali sukses merampok toko emas di tahun 1970-an. Kelompoknya disebut Pachinko atau pasukan Cina Kota dengan anggotanya yang cukup banyak dan perampokan yang selalu sukses. Namun aksinya akhirnya terbongkar pada 17 Desember 1979 dan ia pun dijatuhi hukuman 14 tahun penjara di Nusa Kambangan. Selama 12 hari hilang, ternyata Johnny masih bersembunyi di sekitar Pulau Nusa Kambangan dan menyerahkan diri pada polisi di sekitar hutan bakau. Yang kedua, Kadarmono alias Darmo bin Sukandar. Kadarmono dihukum selama 14 tahun penjara karena kasus perampokan. Saat kabur, Kadarmono yang dalam masa asimilasi sedang menjalankan tugasnya menggembala ternak atau sapi. Sapinya sih ditemukan di tengah hutan, namun Kadarmono sudah menghilang. Sebelumnya, Kadarmono sempat membeli 30 bungkus roti di warung sekitar lapas. Dan itu diduga menjadi konsumsinya selama dia kabur. Kadarmono pernah hampir diringkus petugas di kawasan Nusa Kambangan, namun dia membawa senjata tajam berupa golok dan melukai perut petugas. Dia pun berhasil kabur lagi dan belum ditemukan sampai saat ini, guys. Kadarmono juga diyakini punya kekuatan ilmu sakti yang disebut ilmu kanuragan, sehingga sulit untuk diringkus. Waduh, menurut kalian gimana nih guys ya? Penjara terseram ternyata ada di Indonesia. Mari kita bahas. Lapas Nusa Kambangan merupakan salah satu penjara yang paling mengerikan. Lapas yang terletak di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, ini memiliki penjagaan yang super ketat karena dihuni oleh narapidana kelas atas dengan hukuman yang berat. Pulau Nusa Kambangan kerap dijadikan tempat eksekusi mati untuk para tahanan dengan vonis hukuman mati, tepatnya berada di Bukit Nirbaya. Pulau Nusa Kambangan juga dikelilingi hutan, jadi bagi napi yang berniat kabur harus siap menghadapi hutan yang dihuni oleh ular dan hewan liar. Bahkan para napi kabarnya hanya diberi sayur kangkung dengan kuah seperti comberan untuk mereka makan. Namun walaupun penjara ini dijaga dengan super ketat, ternyata ada beberapa napi yang berhasil kabur, seperti Johnny Indo dan Bernard Timong. Inilah 4 penjara paling mengerikan di Indonesia. Pertama, penjara Nusa Kambangan. Penjara yang terletak di Cilacap, Jawa Tengah ini sering disebut sebagai Alcatraznya Indonesia. Selain memiliki penjagaan yang sangat ketat, penjara Nusa Kambangan juga dihuni napi kelas berat. Kedua, penjara Kalisosok. Penjara ini terletak di Jalan Kasuari nomor 5, Krembangan, Surabaya. Kalisosok berdiri pada abad ke-18 atau tepatnya di masa penjajahan Belanda, di bawah kepimpinan Herman William Daendels. 3 tokoh pejuang kemerdekaan, seperti Soekarno, W.R. Supratman, dan Kiai Haji Mas Mansur pernah merasakan seramnya penjara Kalisosok. Ketiga, Museum Fathahillah. Bangunan bersejarah yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat ini dulunya merupakan Balai Kota Batavia. Bangunan ini berdiri pada 1707, di masa kekuasaan Gubernur Jenderal Johan van Hoorn. Selain sebagai kantor dan ruang pengadilan, juga terdapat penjara bawah tanah. Kabarnya, ribuan orang Tionghoa dan pemberontak dieksekusi mati di tempat ini dengan cara digantung. Kalau Ferdi Sambo dan Putri Candrawati bakal dimasukkan di penjara mana ya? Waduh. Mengungkap sisi gelap penjara Nusa Kambangan yang jarang terlihat, tempat hilangnya harapan hidup. Penjara Nusa Kambangan telah menjadi simbol kegelapan dan ketakutan di Indonesia. Terletak di pulau terpencil di lepas pantai Jawa Tengah, penjara ini dijaga ketat dan hampir tidak terkalahkan. Tidak ada satupun orang yang berhasil lolos kabur keluar dari penjara tersebut. Namun, di balik dinding-dindingnya yang kokoh, ada cerita-cerita kelam yang jarang terlihat dan jarang diceritakan. Mari kita ungkap sisi gelap dari penjara Nusa Kambangan yang mampu memadamkan harapan hidup. Pulau Nusa Kambangan, dengan segala kecantikan alam yang mempesona, menyimpan rahasia kelam yang membuat bulu kuduk merinding. Disinilah penjahat terberat dan terkenal di Indonesia ditahan, termaksud mereka yang terlibat dalam kejahatan berat. Namun sejauh mana kita tahu tentang pengalaman mereka di balik jeruji besi? Dalam kehidupan sehari-hari penjara Nusa Kambangan, narapidana mengalami tantangan dan keadaan yang mencekam. Mereka harus menghadapi kondisi penahanan yang keras dan kerasnya aturan yang berlaku. Kebebasan mereka dikurangi menjadi sebatas mimpi, sementara mereka terkurung dalam sel yang sempit dan terisolasi dari dunia luar. Kesunyian dan kesendirian menjadi teman setia mereka, dan sulit untuk membayangkan betapa beratnya hidup di tempat seperti itu. Namun ada yang lebih sekedar dari penjara itu sendiri. Nusa Kambangan menyimpan harapan yang hilang dan cerita-cerita hidup yang terperangkap di dalamnya. Di antara para narapidana, ada orang-orang yang berjuang untuk memulihkan diri mereka dan mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Mereka mengikuti program rehabilitas dan pendidikan yang disediakan untuk meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan kembali mereka untuk kehidupan di luar penjara. Meskipun sulit, beberapa narapidana berhasil mengubah hidup mereka dan menemukan jalan menuju kebebasan yang sejati. Namun tidak bisa diabaikan bahwa Nusa Kambangan juga memiliki sisi yang lebih gelap. Di dalamnya, perkelahian antar narapidana, kekerasan, dan kelompok-kelompok kriminal yang terorganisir dapat beroperasi. Berbagai kejahatan masih terjadi meskipun dalam lingkup yang terbatas. Keadaan ini memberikan gambaran betapa kompleksnya kehidupan di balik jeruji besi
di mana manusia berjuang untuk bertahan hidup dan menghadapi segala resiko dan bahaya yang ada. Selain itu, penjaga penjara juga menghadapi tekanan dan resiko dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus tetap waspada terhadap upaya pelarian dan ancaman yang mungkin timbul dari dalam. Tugas ini tidak mudah, dan para penjaga harus memiliki kewaspadaan dan keberanian yang luar biasa untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam penjara. Mengungkap sisi kelam penjara Nusa Kambangan adalah tugas yang penting untuk memahami kompleksitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Kita harus terus memastikan kondisi para narapidana dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan berkesempatan untuk memperbaiki diri. Terlepas dari dosa yang mereka lakukan, penting bagi kita untuk melihat mereka sebagai manusia yang masih memiliki potensi untuk berubah dan berkontribusi positif pada. Ya, setelah melihat berita ini ya guys ya, aku jadi kasihan lihat kasusnya Vina ya, korban-korbannya seperti Rivaldi dan yang lain-lain itu loh guys ya. Mudah-mudahan bisa bebas ya dengan adanya kabar dari Prabowo ini, karena sudah berapa tahun ya, 8 tahun 9 tahun yang lalu ya, mereka harus tersiksa gara-gara Rodiana, Aib dan Eki Vina itu loh guys ya. Aduh, mudah-mudahan mereka cepat bebas. Dan menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah penjara Nusa Kambangan ini adalah emang benar-benar menyeramkan atau enggak? Tulis kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.